Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Rasulullah. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salatan taftahu li babur ridha wa taysir wa tughliha biha ani babis syari wa tasir. Amma ba'du, yang saya hormati dan saya banggakan senior saya Bapak Penghulu KUA Kecamatan Dander, Pak Yai Tajuddin, dan yang saya hormati saudara saya penyuluh agama fungsional Kecamatan Dander, Mas Ulil Absar. Yang saya hormati saudara-saudara penyuluh non-PNS dan PTT KUA Kecamatan Dander. Yang pertama, puji syukur kami aturkan dan mudah-mudahan terlimpahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kewajiban kita setiap hari harus bersyukur sebagaimana yang selalu diarahkan oleh Pak Yai Tajuddin bahwa bersyukur itu wajib, sebagaimana kita memang sudah sepatutnya karena kita makhluk bulan Allah. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW serta seluruh keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selalu mendapat syafaat dunia, terlebih-lebih nanti syafaat di akhirat. Saudara-saudaraku yang saya hormati, yang pertama dan paling utama yang disampaikan oleh Mas Ulil tadi, kalau mengundurkan diri itu sebenarnya harus ngadep saya dulu, Mas, karena anggaran gaji itu sampai bulan 12 ya. Kalau mengundurkan diri sekarang tetapi belum mendapatkan SK, nanti rugi. Jangan-jangan di tengah perjalanan SK-nya belum, kecuali kalau sudah terima SK dan sudah menjalankan tugas. Nah, itu silakan mengundurkan diri, karena kebijakan dari Kementerian Agama untuk penyuluh itu kan gaji dan anggarannya sudah 1 tahun. Nah, maka tidak ada salahnya setiap tanggal bulan itu kita cairkan karena sudah 1 tahun. Nah, nanti kalau ada yang mengundurkan diri karena kebijakan Kanwil tidak boleh diganti, karena nanti lambat laun penyuluh-penyuluh non PNS ini akan akan diangkat secara masif ya. Artinya secara masif itu untuk saat ini harus tes, harus linear dan lain sebagainya. Untuk ke depan kita tunggu saja, mungkin saja nanti dengan rekomendasi dari kepala kantor, karena sudah lama mengabdi di Kementerian Agama dan sudah menjalankan tugas sebagai penyuluh, mungkin saja itu nanti bisa diafirmasi, karena sekarang musim afirmasi. Bisa saja sama dengan guru-guru SD, SMP itu tanpa tes mereka, karena ada yang kategori A1 dan A2, A3 dan sebagainya. Kalau A1 itu cukup kepala KUA dan kasih bimas yang tanda tangan sudah diangkat, misalkan seperti itu. Kalau di SD kan cukup tanda tangannya kepala SD sama pengawas sekolah, itu sudah bisa. Nah, apakah nanti ke depan kita akan memperjuangkan hal seperti itu? Mungkin saja. Tetapi teman-teman penyuluh non PNS juga harus berkewajiban, satu, menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Yang kedua, tugas yang sudah baik ini ditingkatkan lagi, kinerja kita tingkatkan lagi. Dan yang ketiga, sebisa mungkin mereformasi diri atau meliniarkan ijazahnya teman-teman yang dulunya misalkan dari tarbiyah, karena kebutuhan penyuluh itu adalah untuk syariah atau dakwah, silahkan mereformasi diri masing-masing ya. Kemana silahkan, mungkin ada yang ke Stid Al Muhammad, kemudian ada setai Sunan Giri, silahkan, tidak masalah, karena kita belum bekerja sama secara resmi dengan perguruan tinggi yang dimaksud. Tidak usah ke S2 dulu, karena banyak yang bagaimana kita S2 Pak, kita tidak dibutuhkan saat ini strata S2 dulu, tetapi yang linear S1 nya. Bisa ke syariah, nanti ada jurusan muamalah atau lain sebagainya, kan ada yang di syariah itu bisa kita afirmasi yang sementara ini. Kemudian teman-teman yang PTT KUA mohon dibantu kerja Pak Kepala KUA dan Pak Penghulu, sebisa mungkin yang ngurusi rumah tangga ini siapa Mas, rumah tangganya kantor sini? Ya Mas Habib,
tolong kalau punya uang lebih sedikit benderanya diganti Mas ya, bendera yang agak bagus. Kita itu NKRI, masa NKRI bedak kabeh, nanti takut Kemenak mesti ngene iki. Nah itu yang membuat kok saya tadi turun langsung tak lihat bendera negara wis, nanti kita dosa Mas ya. Jadi Kementerian Agama yang semestinya itu memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada masyarakat, salah satunya itu sing didelok performan KUA, tampilan KUA. Ya, tidak masalah gedung kita itu tidak bagus dan tidak mewah sama dengan polsek ataupun koramil ataupun kecamatan, tidak usah, tidak sama, tidak masalah. Yang penting kebersihan tetap kita jaga. Gedung tidak bagus gak masalah, yang penting bersih dan rapi. Beberapa kunjungan kami ke KUA, Yai, itu yang saya tekankan. Karena saya dapat teguran juga dari Kanwil bahwa kebersihan KUA ini wajib, bukan hanya ngurusi berkasnya nikah dan nganten saja, tapi mulai dari ujung ke ujung KUA ini tanggung jawab kita bersama. Kalau ada PTT ya PTT dulu yang harus tampil di depan. Nah, kalau kepala KUA atau penghulu ini kan pangkatnya sudah jenderal, jadi harus prajurit dulu yang maju. Sama kalau saya di kantor Kemenak sama juga, jangan sampai kepala Kemenak itu tampil dulu, harus kita yang maju dulu. Nah, seperti itu, karena hierarki sebagai birokrasi itu sangat penting. Nah, karena lambat laun pasti juga kita akan diperhatikan oleh pimpinan. Saya kira itu ke teman-teman PTT, maka saya tadi tak tarik Mas Lil, PTT-nya siapa, suruh ke sini, suruh ganti bendera ya. Masa bendera paling harganya 150, ini mau 17-an pisang ya. Jadi menjelang 17 nanti saya nggak mau tahu bendera sudah baru. Ya, itu yang perlu kita tekankan. Kemudian teman-teman penyuluh tetap bekerja dan bersemangat, tetap membantu juga kinerja dari Bapak Kepala KUA, karena sebagaimana di mana-mana sumber daya manusia KUA itu semakin lambat, semakin berkurang, semakin hilang. Pak Naib saja ini, Pak Penghulu ini besok bulan depan sudah tidak boleh ngantor lagi. Boleh ngantor tapi ya boleh ngantor, siapa yang ngomong nggak boleh, tetapi tidak boleh bayaran ya. Kalau mau ngantor terus tiap hari mesti malah dirasani tiang ya. Jadi saya pikir itu teman-teman tetap bersemangat ya, dan kalau kita memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, memberikan sesuatu yang berharga kepada masyarakat, itu sesuatu yang luar biasa. Dan juga mohon Pak Ulil di KUA dan ini digalakkan juga bimbingan perkawinan ya. Bimbingan perkawinan itu nanti kalau PMA-nya sudah terbit wajib, jadi tidak boleh dinikahkan oleh penghulu sebelum dibinwin, karena fenomena ini luar biasa. Pada tahun 2022 saja di Kabupaten Bojonegoro, data di PA ada 2.950 yang melakukan perceraian yang sudah diputus oleh hakim. Dan ketika sudah perceraian seperti itu, maka mau tidak mau masa depan anak-anak bagi yang sudah punya anak itu juga bagaimana mungkin ya, karena rata-rata yang anak-anak dari broken home atau perceraian itu kebanyakan masalah sekolah, masalah sumber daya manusia itu juga akan berkurang, tidak sama dengan anak-anak yang utuh yang ditunggui oleh bapak dan ibunya. Saya kira itu ya. Kemudian tahun semester ini saja sudah ada 623 yang PA yang bukan yang sudah diputus pengadilan perceraian tahun ini, tahun mulai Januari sampai Juni. Ini bagi pengadilan, bagi teman-temannya berkecuali wajar-wajar saja, tapi bagi Kementerian Agama ini sesuatu yang memprihatinkan, karena tugas kami adalah satu, saya sebagai yang secara notabene langsung sebagai ketua BP4 mau tidak mau kan harus berjuang, berdaya upaya dengan teman-teman penyuluh, penghulu, jangan sampai wajib kita tekan angka perceraian ini ya. Tahun 2019 kita mulai bimbingan perkawinan, mulai sekarang nanti akan berlanjut dan mungkin akan diteruskan menjadi PMA yang wajib, karena sudah kita siapkan di masing-masing KUA itu
ada fasilitator binwin, teman-teman penyuluh dan teman-teman yang lain, termasuk penghulu dan kepala KUA. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka satu, peningkatan kualitas sumber daya manusia, ya. Yang kedua, meningkatkan indeks pembangunan manusia. Salah satunya adalah yang jadi ukuran itu adalah seberapa tinggi kita bersekolah secara formal. Ya, untuk saat ini kita masih terdata itu sebagai SMP atau MTS. SMP atau MTS. Nah, ke depan bisa kita tingkatkan lagi, salah satunya adalah menekan angka perceraian itu tadi, dan juga menekan angka diska. Diska pada tahun 2022 sebanyak 572 diska, dispensasi nikah atau dispensasi kawin. Nah, ini juga sesuatu yang perlu kita tanggulangi bersama. Bahkan dari PA sendiri menyampaikan kalau diska itu biayanya hanya 625, tetapi sampai ke sana itu lebih dari 2,5 sampai 3 juta. Kenapa? Karena calon-calon pengantin yang memerlukan dispensasi nikah ini, mereka menunjuk karena ketidaktahuan mereka, kekurangan literasi mereka tentang diska dan tentang pengadilan untuk menerbitkan diska, maka menyampaikan pada pihak ketiga, dan itu dimanfaatkan oleh orang lain dan mungkin akan membengkakkan biayanya itu. Nah, itu juga bagian dan rangkaian dari kita. Kan masyarakat tidak tahu apakah itu wilayahnya PA, wilayahnya pengacara, wilayah apa, bolak-balik Kemenak, bolak-balik kantor urusan agama. Tapi itu adalah sebuah aturan yang harus dipahami dan harus dipahamkan kepada masyarakat. Karena saya juga terus belajar, dan itu memang menjadi kewajiban bagi kita. Kalau kita berhenti untuk belajar, maka kita akan menjadi orang yang sombong, karena kita pasti akan merasa kita sudah pintar dan lebih dari yang lain. Tetapi kewajiban kita adalah belajar sepanjang hayat, long life education kalau bahasa Arabnya itu. Jadi saya kira itu, dan mudah-mudahan teman-teman tetap diberikan kesehatan, tetap bersemangat dalam menjalankan tugas, dan kantor juga kita urusi bersama. Salah satu indikatornya dari bendera merah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.